Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih membahas ke altcoins. Lebih tepatnya mungkin lebih banyak membahas meme coins karena cukup banyak yang request juga ya. Apa saja rosternya nanti kita bahas di belakang. Tapi untuk sekarang ada sedikit perubahan ya. Untuk Bitcoin dia membaik ya. Tadi itu kan waktu pagi di sesi pertama masih di angka 63.000 sampai 62.000-an. Sekarang sudah kembali ke angka 65.792 ya. Sementara untuk Ethereum udah mulai positif di 1%. Nah, sisanya kalau kita lihat di sini BNB dia malah koreksi ya, koreksi 4,56% dalam 24 jam terakhir. Ini kayaknya retest ke EMA 20 seingat gua ya. Untuk Solana dia meningkat tipis 0,13%, XRP dia koreksi 6%, Cardano koreksi 6,57% dan seterusnya. Nah, mungkin yang menggila tuh ini ya. Ada Doge, ada Shiba Inu, ada juga Bonk dan lain-lain. Nah, selanjutnya gue ingatkan lagi bahwa sekarang kita TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Dan juga jangan lupa hari ini akan ada beberapa data penting dari US ya. Tanggal 6 Maret hari Rabu ini akan keluar ada speech dari Jerome Powell ya. Ini jam 10 malam. Lagi-lagi harapan kita adalah supaya the Fed cenderung mulai pivot ya, dan mulai cenderung lebih dovish ya. Keluar kata-kata mungkin cutting rates ya, apalagi lebih bagus lagi kalau sampai keluar kata-kata money printing itu tuh QE deh, jangan money printing. Nggak mungkin the Fed ngomong money printing tapi ngomong QE. Nah, kalau udah keluar seperti kata-kata seperti itu, kemungkinan besar indeks dolar bisa melemah dan risk on aset cenderung meningkat ya. Next juga di sini ada JOLTS Jobs Opening. Ini itu harapan kita. Ini buat lo yang pengen tahu detailnya boleh lihat di pagi, tapi ini tuh seingat gue lebih rendah daripada ekspektasi di 8.800, berarti harapan kita lebih di bawah daripada ini. Dan crude oil inventory harapan kita adalah lebih tinggi daripada ekspektasi karena korelasi dia negatif dengan oil ya, atau USD yang korelasinya negatif dengan oil. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke roster kita ya. Akan ada BNB, ada PP, ada Bonk, ada Shiba Inu, dan juga akan ada Phantom dan Cardano ya. Jadi pada hari ini si rosternya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini kembali melemah ya. Jadi sekarang lagi trennya sedikit membingungkan. Tapi overall, apapun itu, kalau kita lihat secara zoom out, ini cenderung masih bullish gitu. Walaupun ada di sini suatu lower high ya. Jadi mungkin untuk sekarang kita tinggal lihat kalau dari sisi altcoins ya, apakah dia bisa kembali melemah atau tidak. Karena kalau dia terus melemah, ini akan membuat altcoin semakin menguat gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, kenapa sekarang meme coins tuh banyak yang ngepump ya? Nah, ini adalah pertanda bahwa liquidity sudah mulai banyak masuk ke market kripto. Dan itu artinya apa? Saat liquidity besar, orang-orang lebih berani mengambil resiko lagi dari tadinya punya posisi di Bitcoin, pelan-pelan mulai TP digeser ke altcoins. Dari altcoins mulai digeser lagi ke meme coins. Jadi ini salah satu penyebabnya adalah karena memang liquidity semakin besar di pasar atau di market ya, yang menyebabkan mulai tumpah ke meme coins. Karena lagi-lagi meme coins ini biasa nggak terlalu banyak pergerakan kalau liquidity kurang. Kalau liquidity-nya besar, orang siap untuk mengambil resiko yang lebih besar lagi. Ya bisa dibilang dulu Bitcoin besar, resikonya karena liquidity-nya meningkat, itu membuat Bitcoin terlihat seperti konservatif gitu kasarnya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke roster kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama tembus, bahkan sampai kena ke buy limit kedua. Tapi buy limit kedua cuma retest aja. Jadi untuk buy limit yang pertama udah tembus. Jadi yang kedua dan yang ketiga saja yang masih bisa dipasang buy limitnya. Yang kedua itu antara di EMA 20 atau di 382,8. Sementara buy limit ketiga itu di angka 375,5. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 atau ya di ya kalau cuma ini sih ya bisa bilang cuma di EMA 20, cuma di EMA 20 aja ya untuk posisi long. Dan target TP kena langsung di 401 di hari ini ya. Berarti sudah mengantongi profit 3,67% ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, retest 1 sudah terjadi di 401,4 sebagai resisten. Nah, tinggal kita lihat apakah besok daily closing di bawah atau di atas. Kalau daily closing di atas, berarti ya setupnya gagal ya, baru retest sekali langsung tembus. Tapi kalau ternyata besok pagi jam 7 daily closing masih di bawah dari 401,4, kita bisa limit posisi long, limit posisi short di sini. Retest kedua, kita bisa buka posisi shortnya dengan target TP di EMA 20. Itu untuk BNB. Next kita geser ke PP. Nah, untuk PP ya ini jujurnya secara TA ya dia udah gila-gilaan banget ngepamnya ya. Dari tanggal 26 Februari di sini dia ngepam 32,12%, di sini 47,51, di sini 19, di sini 45 dan seterusnya. Jadi masih dalam masa-masa ngepam banget. Jadi kalau gue pribadi sih tidak menyarankan lu akumulasi sekarang, karena ya lu lihat sendiri deh, ini super overheated ya. Dari posisi dia sideways di sini itu ke harga sekarang itu sudah ngepam 539%. Jadi kalau gue pribadi tidak menyarankan untuk akumulasi secara spot ataupun futures sekarang ya. Kita tunggu aja setupnya. Mungkin yang paling dekat adalah posisi long apabila dia kena di 20 ya. Jadi kalau misalkan dia retest seperti ini, retest 1, retest 2 dia sama 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih ya sebenarnya paling enak sih kalau di EMA 20. By that time ini udah lumayan naik, kemungkinan besar target TP-nya masih under construction di sini ya. Untuk posisi spot gimana? Mungkin mirip-mirip kayak futures ya. Jadi buy limit pertama di EMA 20, kedua di EMA 50 dan ketiga di EMA 200. Wah bang, jauh bang, nggak kena-kena. Ya daripada dipaksain sekarang ya, ini udah ngepump 500%. Jadi kalau gue pribadi lebih buy cautious ya. Next kita geser ke Bong, dan Bong juga basically sama ya. Dia itu ngepump dari titik sini ya sampai ke sekarang itu 200%-an. Nggak segede PP tapi gede juga ya. Nah, kalau kita di sini setupnya mirip-mirip kayak di PP sebenarnya ya. Buy limit pertama untuk posisi spot di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50 ya. Untuk posisi futuresnya, kalau terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang mungkin sudah terbangun di sini nih ya. Kita kasih tanda dulu aja, yaitu di angka 0,00003775 ya. Next kita geser ke Shiba. Untuk Shiba ini juga ngepumpnya lumayan signifikan ya. Sorry kalau ada suara-suara ya, karena memang lagi renovasi rumah juga, jadi banyak tukang-tukang ya, sorry. Oke, untuk Shiba Inu kita bisa lihat di sini kondisi ngepumpnya juga signifikan ya, udah 275%.
Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50 atau di 0,00001175 ya. Nah, buat yang kemarin sudah akumulasi di sini ya, wah senyumnya ekstra lebar kayaknya ya. Buat yang kemarin kita bahas kan tentu buy limit pertama di 20, 50 dan 200 ya. Untungnya buy limit terakhir nggak tembus-tembus nih. Nah, buat lo yang sudah akumulasi di sini, anggap EMA 200 deh. Ke titik sekarang itu sudah profitable sebesar 325%. Ya, lagi-lagi ya. Jadi at the end of the day, even untuk meme coins pun jangan berharap sehari ngepam langsung wah profit ribuan persen. Itu sangat jarang terjadi even in meme coins ya. Jadi lu harus ada waktu bersabarnya, akumulasi secara jangka yang minimal medium ya, nggak bisa kayak sehari 2 hari aja terus waktunya ngepam ya profit gitu ya. Posisi futures lagi-lagi mirip seperti Bong dan PP. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,00003562 yang sekarang masih under construction sih jujurnya ya. Jadi mungkin di situ ya, kemungkinan besar di situ kalau dia mulai koreksi. Oke, itu kurang lebih untuk Shiba Inu. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia itu mulai reject oleh resisten baru yang terbentuk pada tanggal 4 Maret kemarin ya. Itu di 0,70. Nah, untuk sekarang buy limit pertama yang masih sama di 0,5589, buy limit kedua di EMA 20 atau di 0,476 dan buy limit ketiga di 0,433. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kemarin sudah terjadi retest pertama di 0,70 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa otomatis buka posisi short dengan target TP di 0,5589. Ya, itu kurang lebih untuk setup posisi short di Phantom. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,5589. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,7048 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Phantom. Overall Phantom sedikit menakutkan nih ya candlenya kemarin ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada rejection besar-besaran dari para seller ya. Oke. Sekali lagi sorry ada banyak suara-suara random karena memang sedang ya ini ya beres-beres rumah lagi dan rumah. Next kita geser ke Cardano dan untuk Cardano kita bisa di sini dia buy limit pertama tembus, kedua dan ketiga masih intact ya. Jadi untuk sekarang Cardano buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 0,66 dan buy limit ketiga di EMA 20 atau di 0,63 ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya berita yang cukup bahagia ya karena udah langsung dapat posisi long dan profitable. Jadi untuk di Cardano itu kita sekarang sudah dalam keadaan profit sebesar 8,31%. Literally baru dapat posisi. Gue juga udah akumulasi tadi di sini ya, pas banget nih. Tadi pagi gue baru akumulasi, sekarang udah profit 8%-an ya. Ya ini dia kripto ya, harus siap volatility yang memang cukup ekstrim. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya baru terjadi retest pertama. Apabila besok pagi daily close-nya di bawah dari 0,72, kita bisa limit posisi short. Nah, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dengan target TP di 0,66 ya. Jadi setup untuk altcoins kita pada hari ini seperti itu overallnya ya. Dan buat lo yang tertarik dengan meme coins ini, gue ingatkan sekali lagi ya, meme coins ini very volatile, ya, very volatile dan jangan lupa pump 45%, 30%, puluhan persen ini bisa ke atas, tapi di waktu bersamaan juga dumpnya bisa cukup signifikan ke bawah. Karena lagi-lagi biasanya untuk meme coins ini lebih ke bawah hype dan sebenarnya nggak masalah kalau lo berpikirnya short term play ya sudah lo siapnya berpikir ke short term play. Jadi kalau sampai dia drop signifikan juga ya harusnya udah biasa gitu ya. Nah yang serem tuh gini, lo biasa main atau lo biasa akumulasi itu kripto-kripto yang mungkin punya fundamental kuat atau lebih ekstrim lagi lo cuma misalkan akumulasi BTC yang sekarang udah sangat tinggi secara market cap. Nah, lu nggak biasa sama meme coins yang si volatility-nya besar gitu ya, ke bawah dan ke atas gitu. Nah, jadi hati-hati kalau lu kebiasaan mungkin akumulasi BTC, Ethereum yang cenderung udah lebih dalam tanda kutip lebih stabil lah dibandingkan beberapa alts lain. Nah, harus hati-hati gitu. Apalagi kalau futures jangan sampai kebobolan gitu. Ya karena lagi-lagi sesuai dengan pembahasan tadi pagi ya,
cukup banyak orang yang kejebolan. Sampai 1,1 miliar US dollars of liquidation yang terjadi kemarin ya. Jadi ekstra hati-hati, jangan lupa 3 golden rule. Yang pertama, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.